Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang kisah dua anak Adam alaihi salatu wassalam, isyarat kepada Qabil dan Habil. Ketika keduanya melakukan kurban, melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan, saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jika engkau ingin membunuhku silahkan, tapi saya tidak mungkin membunuh, karena saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu, biar engkau menjadi penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Adam alaihi salatu wassalam syariatkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak keturunannya dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa anak pertama Qabil, ada yang juga mengatakan Habil. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki dua keturunan, Habil dan Qabil, dan keduanya kemudian diperintahkan oleh Adam atas perintah Allah untuk menikah silang, maka akhirnya kemudian Qabil pun membantah dan menolak, alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya setiap perintah, walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Karena bagaimanapun Allah berfirman, terkadang apa yang Anda anggap buruk, rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu berbeda dengan Qabil. Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam, dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari sorga, dan bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Dia ada peluang ketika mereka tidak sanggup mencelakakan Adam alaihi salatu wassalam di bumi, karena Adam alaihi salatu wassalam sudah menyesali dosanya akibat perbuatannya di sorga. Maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya diliriknya putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil, maka syaitan pun berikan waswas kepada Qabil untuk jangan menerima syariat itu dengan alasannya kau akan mendapatkan yang buruk rupa dan meninggalkan yang cantik rupa. Dari situ akhirnya Qabil pun menolak. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam memberikan syarat untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka berkurbanlah keduanya, yang satu dengan seekor kambing yang sangat sehat, besar, indah, yang satu dengan buah-buahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima yang kurbannya dari binatang ternak, kurbannya Habil, karena keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tolak kurbannya Qabil karena kurban didasari karena hasad. Akhirnya setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima kurbannya Habil, harusnya Habil berhak untuk mendapatkan kembaran Qabil. Tapi karena Qabil sudah hasad, kemudian juga datang iblis memberikan was-was yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia. Qabil membunuh Habil. Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kembarannya, kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu wassalam yang berada di pegunungan. Dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah setelah kemudian waktu pun berjalan, kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan. Maka Adam alaihi salatu wassalam sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil, yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Ibraniyah, bahwa Syith itu artinya hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ganti kematian Habil. Ada yang mengatakan bahwa Syith anak ketiga Adam alaihi salatu wassalam dan juga kembarannya. Lah Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam
dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama. Diarahkan dengan arahan-arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya. Tapi ingat sekali lagi, zaman itu belum ada penyimpangan akidah. Baru sebatas penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syith alaihi salatu wassalam, dialah yang kemudian membimbing kaumnya Adam alaihi salatu wassalam, menggantikan posisi ayahnya Adam alaihi salatu wassalam untuk membimbing umat ini. Ketika kerusakan yang luar biasa terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah, karena juga tidak ada seorang nabi yang diutus kepada mereka. Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Sampai suatu ketika Iblis melihat peluang lagi setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berkembangnya kaum Qabil itu. Iblis datang menyerupai seseorang, kemudian ingin bekerja di salah satu kebun dari salah satu kaumnya Qabil yang ada di lembah tadi. Kemudian mulailah iblis mengajarkan kepada mereka musik-musik dan juga lagu-lagu yang tidak ada faedahnya untuk memalingkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakanlah sebangsa seruling, kemudian ditiupnya. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mizmar, seruling itu adalah suara syaitan. Maka kemudian setelah mereka diajari musik-musik, suatu ketika mereka mengadakan Id, perayaan. Kemudian mulailah mereka meniup seruling, memulai memainkan musik, dan inilah musik pertama yang terjadi di alam semesta. Rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan. Kaum Syith yang terdidik dalam akhlak, kemudian mereka merasa bising dan penasaran. Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik, tapi laki-lakinya kurang tampan. Tetapi sebaliknya kaumnya Syith alaihi salam, laki-lakinya tampan-tampan, tapi wanitanya kurang cantik. Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai ada apa dan suara apa aneh, mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar, dan laki-laki dari kaum Syith ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil, akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik dengan laki-laki kaum Syith yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj, sampai kemudian munculnya musik pertama di alam ini, sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu tidak lepas daripada musik, tidak lepas daripada khamar, dan tidak lepas daripada ikhtilat. Maka semakin banyaklah anak-anak muda dari kaum Syith yang kemudian bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil. Dan itu keberhasilan iblis, karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung membuat langkah-langkah mulai dari yang kecil dan berakhir dengan yang besar. Syith ini berusaha untuk mendakwai kaumnya. Ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil, maka Syith berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Syith alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan kaumnya dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil. Dan itu dilakukan sampai Syith alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memerintahkan keturunannya Syith alaihi salatu wassalam untuk menggantikan beliau menjadi nabi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil, maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Syith alaihi salatu wassalam.
Tapi setelah kemudian Sis meninggal dunia, maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya, terus mendakwahkan kepada kebaikan. Kemudian setelah Anush meninggal dunia, maka kemudian Anush pun mewasiatkan putranya Qainan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya, Syis dan Adam, untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah Qainan meninggal dunia, maka Qainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya yang bernama Mahlail. Nah, ketika Mahlail kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam.